SDGs memiliki cakupan yang luas dengan 5 pilar pembangunan, yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Sejak September 2015 dan akan diselesaikan pada tahun 2030. Berlandaskan prinsip Leave No One Behind atau tidak meninggalkan satu orang pun. Pada SDGs ke-16 mempunyai tujuan untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, maka kita mengambil contoh kasus peperangan di Palestina. Berbicara soal Israel dan Palestina yang semakin panas, masih minim kata damai yang terjadi di era modern sekarang. Konflik ini terjadi karena menginginkan tanah yang sama dari kedua negara tersebut. Serangan Israel ke Gaza dimulai dari 26 Desember 2008. Kementerian Kesehatan mengatakan 248 warga tewas, termasuk 66 anak dan 39 wanita, serta sisanya luka-luka. Dan ini sangat bertolak belakang pada SDGs ke-16. Berbagai perbedaan adalah anugerah dari Sang Kuasa. Namun hal tersebut memicu adanya perpecahan hingga peperangan, baik antar daerah hingga antar negara seperti Palestina dan Israel. Hal tersebut dipicu adanya paham etnosentrisme dan perebutan kekuasaan. Suatu perdamaian sungguh sangatlah penting. Kita bisa menciptakan hal tersebut dengan cara saling menghormati dan menghargai antar sesama. Pelecehan seksual juga dibahas pada SDGs ini. Setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan misalnya menyebutkan jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2017 berjumlah 335.062 kasus. Jumlah ini naik drastis dari tahun sebelumnya yang sebanyak 259.150 kasus. Komisi juga mengatakan bahwa sebanyak 50% kasus perempuan yang melaporkan tindak kekerasan seksual berakhir dengan jalur mediasi, yakni dengan mengawinkan korban dengan pelaku. Inilah yang melahirkan pandangan permisif terhadap kekerasan seksual serta membuat masyarakat tidak berempati pada korban dan bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Pandangan seperti ini harus diubah karena bila ada kekerasan maka pelaku dan calon pelakunya yang harus dikerangkeng, bukan malah membelenggu kebebasan korban dan calon korban. Hal-hal itulah yang harus segera dibenahi bila kita ingin menjadi negara yang adil. Tindak kriminalitas di era pandemi semakin marak, mulai dari kekerasan fisik hingga pelecehan seksual. Hal tersebut dilatar belakangi oleh berbagai motif, baik dari faktor internal hingga eksternal. Pemerintah sudah melakukan perlindungan seperti pada pasal 294 ayat 2 KUHP. Namun hal tersebut tetap saja marak di Indonesia. Dari tahun ke tahun, data tersebut tetap meningkat. Kita sebagai pribadi yang baik, kita harus menjaga dan melakukan tindakan preventif, yaitu menjaga diri kita dari pergaulan bebas, serta menghindari dari perilaku yang memicu adanya tindakan kekerasan. Kami juga akan membahas kasus korupsi. Kini, tanpa disadari, korupsi telah menjelma menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang lumrah bagi segala lapisan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua. Akibatnya, korupsi pun makin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Gak melulu menyangkut hal besar seperti penggelapan uang negara, korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dewasa ini, korupsi memang telah menjadi persoalan yang rumit di tanah air. Para pejabat atau petinggi negara yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat, malah tertangkap karena kasus korupsi. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, kayalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Korupsi, satu kata yang cukup ironis, terjadi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Berbagai hukum telah diatur tentang pemberantasan korupsi, seperti pada UU Nomor 31 Tahun 1999. Namun, hal tersebut belum memberikan efek jerah bagi para pelaku. Berbagai tindak memicu untuk melakukan memperkaya diri sendiri serta merugikan negara. Salah satunya yaitu tindak konsumtif, serta hukum di Indonesia yang masih lemah dan belum terrealisasi dengan baik. Sebagai seorang pribadi, kita bisa melakukan tindak preventif, yaitu dengan melakukan sikap jujur dan bertanggung jawab serta mental yang selalu bersyukur atas segala hal. Niscaya korupsi akan musnah.